Shalom semuanya, shalom Bu Nomi. Shalom Kohar. Halo, salam semua. Shalom. Shalom malam-malam. Oh berarti Ah, 7 tuh kita cuman 4 lagi ya? Yuk, Wah, good. Kita ngambil yang simpel-simpel aja ya semester 7 ya. ya gitulah. Lulusnya mau samaan, bareng lulusnya mah. Ya lulusnya sih bareng, tapi seenggaknya kan kita semester 7 bisa dikit-dikit ngerjain skripsi ya. Kalau ngerjain. Ngerjain langsung kok, jangan enggak. Aduh, saya pengen cepat lulus. Bina masih pusing. Kenapa, Bin? Kok lesu, Bin? Bina, kenapa lesu? Dina nggak dengar kok, lagi kena kipas angin tuh. Oh, suaranya keserang kipas angin, kesambet kalau kemarin istilahnya. Cepi nggak cepel, Cepi. Baru pulang dari Wales, baru pulang makan dari Wales sama si Koko. Enak kan, Ci? Ya kosan, apa? Enak dari Wales enak kok tadi. Soalnya minggu ini saya belum makan berdua tuh keluar. Jadi tadi dia memaksa. Kalau kita berdua ini tak, yuk ke Wales. Ayo, Purnama pagi ngopi-ngopi. Sabtu di Wales aja kok hari. Tempatnya enak. Penuh, heuy. Minggu Sabtu di Oten, yang di Oten kan. Oh, yang di hotel. Jangan Ya, yang di jangan yang di Heritage, jangan. terserah yang lain. Tapi Henry nggak bisa, Henry ke Pangandaran. Oh, ya terserah. Budi nih susah deh. Suruh Toko ngurus Budi, susah. kalau nggak next week aja next week. Halo, shalom. Next week ya nggak bisa saya.
kemana? Next week tanggal berapa sih? Tanggal 24. Tanggal 2 kok, kan kita tanggal 1 Katartiso. Oh iya bisa. Cepi minggu kedua Majalaya. Siapa Cici? Ya, Bu, si Bunda udah nge-WA. Tadinya mau minta aku sama Kohari buat minggu ini. Aku suruh jadi singer di Majalaya. Aku nggak bilang, aku nggak bisa nganterin 2 orang baptis, Bun. Oh, bukannya minggu keempat Cici bawa firman di Majalaya. Oh, kemarin Bu Yati ngomong gitu, ya udah kamu sama Cepi 4 aja. biasanya. Salam Pak Iman. Belum. Oh iya. Shalom Pak Iman. Shalom Pak Ikman, shalom teman-teman. Shalom Cici. Shalom Bapak Ibu. Shalom Pak Ikman. Shalom. Shalom, Halo shalom, Pak Hikman. shalom. Oke, kita mulai aja ya dengan pujian dulu ya, teman semuanya. Oke, shalom Pak Ikman, shalom teman-teman Shalom. semuanya. Yuk kita akan memulai kelas kita dan kita akan sama-sama menaikkan sebuah pujian. Haleluya. Mari kita naikkan sebuah pujian. Yesus. Kita katakan Yesus kami puja. Dari awal.
Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dan Pak Hikman, mari kita bersatu dalam doa untuk mengawali kelas kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami akan melanjutkan pelajaran kami yang terakhir pada malam hari ini ya Tuhan, bersama dosen kami Pak Hikman. Berkatilah pelajaran kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan berikanlah kami telinga seorang murid Tuhan yang mau mendengar, mau diajar. Berkati juga dosen kami Bapak Hikman, berikanlah hikmat dan kecerdasan Tuhan untuk mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih Grace, terima kasih Pak Hans. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Sama seperti kemarin, malam hari ini kita akan belajar tentang eksegese Perjanjian Lama. Kalau tadi malam eksegese Perjanjian Baru, saya memberikan kebebasan walaupun nggak bebas. Maksudnya cukup Bapak Ibu melakukan penafsiran dengan menggunakan analisa konteks ya, lalu analisa latar belakang sejarah budaya, itu pun sudah cukup. Namun di dalam eksegese kali ini kita akan mencoba beberapa metode. Jadi nanti perkuliahannya adalah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan misalnya, mengulang sedikit lagi misalnya konteks itu apa gitu ya. Lalu saya kasih contoh tafsirannya seperti apa. Minggu depannya saya kasih contoh tentang apa itu simbol, kita mengulang kembali. Kemudian saya kasih contoh tafsiran-tafsiran simbolan itu, simbol itu seperti apa ya. Nah, nanti kemudian di minggu keempat dan kelima Bapak Ibu presentasi sesuai dengan tugas yang diberikan. Kelompok siapa yang mendapatkan penafsiran dengan menggunakan metode narasi misalnya, siapa yang menggunakan metode puisi, siapa yang menggunakan metode alegoris dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi biasanya saya kasih 2 kali perkuliahan contoh, kemudian 2 kali praktek ya, Bapak Ibu yang presentasi. Kemudian saya akan mulai lagi dengan metode, lalu memberikan contoh, minggu berikutnya Bapak Ibu praktek ya. Nah, oleh karena jadi RPS-nya seperti itu. Walaupun saya tetap harus lakukan beberapa perbaikan seperti yang eksegese PB ya. Nah, jadi untuk kontrak perkuliahan saya tidak perlu jelaskan lagi, itu sama saja. Untuk RPS nanti akan saya kirim kepada Bapak Ibu di grup kita ya, dan kelompoknya siapa saja dan ayatnya apa saja. Jadi ayat yang saya berikan sesuai dengan metode yang akan Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi kemungkinan besar satu kelompok itu akan mendapatkan 2 kali, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ujian akhir dan ujian tengah semester dan ujian akhir Pak Hikman? Sama Bapak Ibu. Saya berikan Bapak Ibu kebebasan, bukan kebebasan, nanti saya tetapkan Bapak Ibu menafsir teks yang mana. Itu untuk nilai ujian UTS atau UAS gitu ya. Nah, apakah untuk dua-duanya, apakah untuk salah satunya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu mulai persiapkan, nanti begitu saya kasih tugasnya, Bapak Ibu mulai cicil. Intinya bisa dua-duanya UTS dan UAS diganti dengan tafsiran Bapak Ibu, bisa hanya salah satunya saja. Kalau salah satunya berarti salah satunya ujian, dan ujian itu lebih kepada nanti misalnya saya suruh Bapak Ibu menyusun konteks sama kayak hermeneutik, tapi kalau dulu hermeneutik Bapak Ibu hanya menyusun 7 sampai 8 kata ya, nah sedikit penjelasan, tapi nanti kalau untuk konteks Bapak Ibu lihat tulisan saya. Nah, Bapak Ibu, saya kan sudah pernah promosikan, saya punya menulis buku yang ketiga tentang hermeneutik dasar ya, aplikasi dan penerapannya.
Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Bapak Ibu boleh pinjam di perpustakaannya. Bapak Ibu bisa lihat nanti eh, bagaimana ketika Bapak Ibu menggunakan pendekatan konteks selalu menjabarkannya secara rinci. Jadi tidak hanya satu halaman Bapak Ibu. Ya nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana saya menerapkannya di dalam teks itu di buku itu kalau tidak salah Bapak Ibu itu banyak sekali halamannya itu hanya untuk pendekatan konteks saja Bapak Ibu ya. Nah, ya, dan tentu saja nanti Bapak Ibu wajib menggunakan Mendeley, mulai belajar menggunakan Mendeley, menggunakan catatan-catatan kaki, mencatat semua sumber-sumber yang Bapak Ibu gunakan. Dan eh, ya dan Bapak Ibu wajib mempunyai eSword dan Bibleware. Sekali lagi minggu depan saya akan periksa satu persatu Bapak Ibu ya. eSword atau Bibleware terserah pilih karena kita sudah masuk tafsir. Nah, terkait dengan buku saya Bapak Ibu, waktu saya menerbitkan itu dan mereka lihat memang tidak perlu diedit lagi, mereka terbitkan. Namun secara prosedural untuk e-booknya dan untuk masuk ke Google Book-nya itu harus menunggu antrian dan saya memang mendapatkan antrian yang ke 140 sekian. Tapi karena saya tidak melalui proses editorial lagi untuk naskahnya, maka buku saya itu langsung dicetakkan. Tapi untuk tampil di Google Playbook dan segala macamnya itu memang harus nunggu antrian mereka Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk saat ini memang belum dan mereka juga belum menentukan harga di website mereka, tapi di website mereka di salesnya menyampaikan itu di harga kisaran antara 125.000 sampai 150.000. Nah, jadi begitu. Makanya eh, saya jualin ke rekan-rekan Bapak Ibu, ke hamba-hamba Tuhan, dan ada juga hamba Tuhan yang memesan 50 buku Bapak Ibu. Ya, wah, puji Tuhan juga. Nah, itu saya memang jualnya 75.000. Jadi memang belum ada ibunya Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak memaksa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa pinjam dari teman Bapak Ibu, silahkan lihat. Itu ada contohnya ya. Nah, itu ada contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti itu digunakan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu skripsi dan kalau saya jadi dosen pembimbingnya dan selama saya masih ada kaprodi, saya menekankan 4 hal itu saja Bapak Ibu, ya menekankan 4 hal itu. Eh, jadi seperti itu, ya. Nah, oke, terkait dengan ini kita ada yang ingin ditanyakan karena nanti saya akan langsung saja memberikan contoh Bapak Ibu tanpa menyebutkan apakah ini metode A, metode B, tapi saya akan tampilkan dulu Bapak Ibu. Ya, ya silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanya? Nah, kalau nggak salah hari ini sudah 2 hari buku saya dijual di acaranya sidang sinode GBI Bapak Ibu di Sentul. Ya, nggak tahu terjual berapa. Tapi eh, saya sih nggak terlalu baca orang Indonesia itu eh, termasuk sangat rendah sekali ya. Ya, gitu. Ya, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan eksegese Pak perjanjian? Hikman, Pak, nanti kalau buat tugas-tugasnya bisa di-share di grup ya Pak ya? Maksudnya tugas yang mana nih Bu? Yang ini yang tadi kata Pak Hikman yang mulai pertemuan keempat mesti ada Oh, presentasi. jadi begini Bapak Ibu termasuk eksegese TB. Kalau misalnya kelompok Pak Hari akan presentasi minggu depan, misalnya besok, maka hari ini kelompok Pak Hari harus kirim di grup makalahnya ya. Nah, besok presentasinya tidak boleh pakai makalah. Nanti wordnya yang ditampilkan. Saya paling tidak suka sebetulnya model begitu. Bapak Ibu harus menampilkan PPT-nya, ya. Nah, namanya PPT PowerPoint. Jadi poin-poin penting itu punya kekuatan. Nah, jadi penjelasannya di mana? Di pikiran Bapak Ibu. Makanya beberapa orang
Pak Ibu minta materinya, begitu mereka kan mereka asik dengar penjelasan saya Bapak Ibu ya. Begitu lihat materi, bingung lagi ini yang ngerti mah Pak Hikman sendiri. Memang itu Bu, itu Bapak Ibu itu kekuatan dari PPT itu. Jadi orang boleh kopas, boleh contek dan segala macamnya, tapi ide dan naskah itu ada di kepala yang buat kan gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus tampilkan share di grup satu hari ya, minimal 24 jam sebelum Bapak Ibu tampil. Tujuannya apa? Biar saya bisa baca, biar teman-teman Bapak Ibu bisa baca, sehingga mereka bisa bertanya dan berdiskusi. Tapi kalau misalnya baru mau kalau nanti mau PPL, hari ini presentasi malam ini. Hari ini juga, malam ini juga dikirimkan. Saya langsung buat nilai presentasi Bapak Ibu 0 ya. Itu artinya saya anggap Bapak Ibu sengaja untuk tidak memberikan dengan tujuan supaya kami tidak bisa bertanya. Kan gitu ya. Kasarnya kan begitu. Ya, saya sih negatif thinking aja dulu Bapak Ibu. Nah, nah jadi seperti itu ya. Jadi harus 24 jam sebelumnya kirim makalahnya. Kami baca, kami bisa oret-oret dalam di PDF-nya dan segala macam. Oh ini patut dipertanyakan dan segala macamnya. Tujuannya apa? Biar nanti rekan-rekan dari yang presentasi itu bisa bertanya, bisa mengkontak dan bisa membantu menjawab. Ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan terjadi diskusi yang interaktif. Bapak Ibu, saya bertemu dengan beberapa orang, ya, dia bilang, Pak Hikman, kelemahan salah satu STT yang berbasis Pentakosta dan karismatik itu apa? Tidak memiliki kemampuan untuk beradu argumentasi dengan baik. Tuh. Wah, maksudnya jadi apologetika, Pak? Oh enggak perlu jadi apologetika. Maksudnya ketika ada orang bertanya dengan niat baik pun, misalnya teman gereja, tidak mampu memberikan alasan-alasan atau argumentasi yang baik sekali. Karena ketika dijawab, dia bertanya lagi, dari jawaban itu biasanya kelabatan. Pada akhirnya orang akan bilang, ya percaya saja, imani saja. Nah, itulah kelemahan dari STT yang berbasis karismatik dan pentakosta, Bapak Ibu. Ya, nah, saya seperti sudah katakan Bapak Ibu Ranto Gunawan dan istrinya Ibu Ode itu eh, mahasiswa lulusan mahasiswa STM Bapak Ibu, dulu namanya STT Jakarta Bapak Ibu. Itu memang tingkatnya luar biasa, cara menyampaikan argumentasinya juga bagus karena ilmunya tinggi dan menyampaikannya juga santun Bapak Ibu. Ya tenang loh, wah keren lah ya. Saya saja kagum Bapak Ibu. Nah, jadi dan itu nggak hanya satu teman saya yang seperti itu Bapak Ibu, lulusan dari STT Jakarta. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu di dalam diskusi kelas itu punya partisipasi, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, waktu saya ngajar di STTBMU Tangerang itu onsite, kalau mahasiswanya diam-diam aja, saya perhatikan minggu pertama dia, minggu kedua dia, minggu ketiga dia, minggu keempat saya langsung teriak, kamu patung ya? Saya gituin Bapak Ibu. Kok kamu mirip kayak tiang ini? Tiang ini masih mending ada fungsinya, nahan plafon, nahan gedung. Kamu nggak ada fungsinya di sini. Nah, saya begitu Bapak Ibu. Ya, itu. Memang ada orang-orang dengan karakter pembawaan yang diam, tapi ya memang kita di akhir zaman ini ya memang harus dipaksa untuk bisa berbicara dengan baik Bapak Ibu, untuk menjawab. Apalagi Gen Z itu kan kritis-kritis Bapak Ibu ya. Bapak Ibu salah omong aja dicecar sama dia kan, gitu ya. Nah, jadi gitu Bu ya, nanti di-share di grup, Bapak Ibu baca, Bapak Ibu siapkan pertanyaan. Nggak apa-apa, teman-temannya dibantai aja, kan gitu aja. Jangan diberi kasihan Bapak Ibu, jangan punya belas kasihan di dalam diskusi, ya. Jadilah seperti singa Bapak Ibu, ya. Hmm, gitu.
Mohon maaf Bapak Ibu, waktu saya di Petamburan Bapak Ibu ini sedikit ya. Eh, Kebetulan angkatan kami itu berbeda Bapak Ibu dari angkatan lain. Dan kebetulan kami digabung dengan angkatan di atas dan di bawah kami Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika ada apa kami bertanya, orang itu menjawab Bapak Ibu, dan jawabannya itu bolak-balik. Terakhir dia bilang, ya imani saja. Teman saya langsung bilang gini Bapak Ibu, dasar bego lu, bego aja kuliah di sini. Digituin Bapak Ibu. Kaget dia Bapak Ibu. Nah, kebetulan waktu itu dosennya itu kalau nggak salah Om George tapi Heru. Sama Om George dibiarin aja Bapak Ibu, senyum aja dia. Ya. Nah, itu. Jadi ternyata rata-rata dosen itu ingin mahasiswanya mampu memberikan argumentasi yang baik. Bahkan ketika Bapak Dr. Andreas Budi, Bapak Ibu, membuat kelompok diskusi dan kami diskusi, itu kursi-kursi hampir terbang Bapak Ibu, dibiarin sama beliau. Ya. Karena ada orang yang menyampaikan pendapat, lalu pendapatnya dibantah dan segala macam, dia nggak terima, emosi, dia mau lempar kursi Bapak Ibu. Itu di Petamburan loh Bapak Ibu ya. Tapi karena kita online kan nggak mungkin Bapak Ibu lempar kursi, ya nggak apa-apa sih, lempar aja, paling nggak tahu Bapak Ibu yang merusak kan gitu ya. Tuh ya. Ya, siapa tahu udah keturunan Arab keturunan Arab Dubai Pak Hari, ya kan, nonton bola nggak seneng TV-nya dilempar 50 inch gitu kan. Tuh. Oke, itu ada lagi gitu ya Ibu Emilia ya. Ya Pak, itu untuk perjanjian baru sama lama sama ya Pak ya? Iya, modelnya harus di-share 24 jam sebelumnya supaya bisa bertanya juga ya. Ya ini Pak, maaf masalahnya kan yang tadi yang perjanjian lama tuh kata Bapak itu kan tugasnya nanti Bapak ada di CP keempat ada tugas. Nanti Bapak share lagi ada tugas lagi. Itu semua kelompok ya Pak ya? Eh, jadi gini, ini kalau yang tadi misalnya ya, oke, saya sedikit menyimpang aja Bapak Ibu untuk menjelaskan misalnya ya, untuk tunggu Bapak Ibu. Oh, yang CP-nya yang di atasnya saya belum ganti Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu lihat yang di kolomnya itu, misalnya begini ya, apa? Nah, ini mahasiswa mampu memahami hasil tafsir Yohanes. Nah, ini Bapak Ibu penekanannya lebih pada Bapak Ibu menggunakan analisa konteks dan analisa latar belakang sejarah budaya saja Bapak Ibu. Ya, tapi nanti kalau eksegese PL itu, misalnya minggu depan saya menjelaskan secara singkat, mengulang kembali lebih tepatnya apa yang sudah kita pelajari di hermeneutik. Misalnya saya sampaikan narasi itu A, B, C, D, setengah jam Bapak Ibu. Nah, sisanya 1 jam saya tampilkan contoh ya, contoh eksegese naratifnya seperti apa. Lalu saya jelaskan PPT-nya, Pak, tafsirannya gimana? Itu yang kadangkala agak buat saya bingung Bapak Ibu. Kadangkala saya kadangkala kan gini, materi-materi tafsir itu memang sudah ada di benak saya untuk saya jadikan buku Bapak Ibu ya. Nanti judulnya mungkin salah satu judulnya poinnya adalah teks-teks pilihan, eksegese teks-teks pilihan begitu ya. Nah, jadi kalau saya agak dilematis kalau saya kasih ke Bapak Ibu nanti sudah ini, tapi ya sudahlah, nanti kita lihatlah Bapak Ibu ya. Yang penting saya jelaskan, saya tampilkan juga makalahnya seperti apa, entah itu saya bagikan atau tidak makalahnya, itu nanti terlihatlah
ya tergantung doa Bapak Ibu. Kalau nggak saya berikan berarti doa Bapak Ibu nggak manjur kan gitu aja ya. Hmm, gitu ya. Karena Bapak Ibu asik membacanya ya karena biasanya saya kalau udah buat gitu ada bahasa aslinya, lalu ada cara membacanya, lalu itu jadi ayat per ayat seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dan karena ini mengungkapkan dari analisa pendekatan konteks dan latar belakang sejarah budaya, jadi ya cukup asik dibacanya Bapak Ibu. Nah, nanti ini naratif seperti itu. Nanti eh, apa eh, untuk retoris juga mungkin ada ya kita lihat aja nanti. Tapi nanti itu kan muncul semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu eh, Pak, kalau Bapak baru jelaskan minggu ini, kami belum tahu bentuk naratif, kamu udah harus buat minggu depan. Gimana dong Pak? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, itu derita Bapak Ibu berarti kan. Eh, ya. Nah, kalau yang ini kan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari masih bisa ya. Tapi kalau untuk yang kayak saya itu, ya syukur kalau misalnya yang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga saya masih kasih penjelasan. Lalu Bapak Ibu ngerjain di minggu ke ini. Tapi kalau yang misalnya eh, apa? Saya nanti bisa buat aja hari ini minggu hari ini malam ini saya jelaskan, minggu depan Bapak Ibu udah presentasi. Nah, itu yang repot memang ya. Jadi kira-kira begitu Bu ya. Memang agak berbeda Bapak Ibu. Satu yang PB saya buat sedikit lebih santai, yang PL mungkin under pressure ya di dalam tekanan supaya Bapak Ibu juga siap mental juga ya. Jangan sampai nanti pas ujian Bapak Ibu nggak. Ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu belajar berdiskusi, belajar menjawab. Kenapa? Kemarin itu ada dua mahasiswa yang benar-benar nangis Bapak Ibu kami bantai ya dalam ujian skripsi nangis benar-benar dia udah nggak yakin lulus Bapak Ibu ya. Hmm. Artinya nggak marah-marah kami bertanya Bapak Ibu tapi karena dia tidak kurang memiliki kemampuan menjawab yang baik ketika dia menjawab justru membuat muncul pertanyaan baru. Nah, itu makanya perlu dilatih Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya udah kamu kelamaan. Saya mending nonton Ajis Gagap deh, gitu kan? Tuh, ya. Hmm. Tapi lulus juga, Pak. Ya, saya sebetulnya nggak mau juga Bapak Ibu lulus kan, tapi ya sudah lah ya. Eh, tapi selalu ada tiap tahun yang tidak lulus Bapak Ibu karena ya kurang memiliki kemampuan untuk menjawab Bapak Ibu. Ya. Padahal maksudnya gini Bapak Ibu, kadang-kala kan gini Bapak Ibu. Mohon maaf lah, itu sama kayak salah satu orang yang ngaku ahli filsafat. Sebetulnya dia nggak punya kemampuan ilmu, Bapak Ibu. Tapi ngomongnya pintar, seakan-akan orang percaya dia punya ilmu, ya enggak? Itu kan sama kayak sales. Bohong, dia bohong aja kita percaya, Bapak Ibu. Kan? Wah, ini barang nomor satu. Wah, oh dijamin ini. Oh, kita tertarik beli. Total besok rusak. Kan? Nah, itu. Ya. Maksudnya milikilah kemampuan untuk berdiskusi, Bapak Ibu. Jangan dilewatkan diskusi-diskusi. Ya. Oke, ada lagi? Minta maaf Pak. Ya. Nah, memastikan saja untuk yang eksekusi PB itu nanti tugasnya sama ya kelompok Pak ya. Enggak. Jadi ada dua, Pak. Ada tugas presentasi kelompok, itu untuk tugas. Ya. Nah, ada untuk yang pribadi. Pribadi kan nanti Bapak baca, Pak, di bawah, Pak. Kan saya kasih tuh, di paling bawah itu. Semua teksnya sama. Udah, tunggu ya, Pak. Ini mungkin Bapak Ibu nggak terlalu perhatikan kali ya. Tunggu ya.
Nah, ini Bapak Ibu, ini di halaman 15. Ya, sorry Bapak Ibu, di bawahnya saya belum ganti kaprodinya ya. Sorry ya, mohon maaf ya. Nah, ini. Studi kasus semuanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah pilih-pilih deh. Yang ini saya pusing nanti bacanya kan. Nah, kalau satu kan saya udah baca, oh, ini kurangnya di sini, oh ini lebihnya di sini, wah gitu ya. Ini Bapak Ibu, cuma 17 ayat. Ini untuk mengganti UAS dan UTS. Udah enak kan Bapak Ibu, kurang apa lagi? Lebih enak ditiadakan Pak. Enggak apa-apa sih Bapak Ibu saya tiadakan. Termasuk nilainya juga ditiadakan ya kan. Ya, jadi eksegesi PB tugas pribadi itu untuk mengganti UTS dan UAS. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Kan dikumpulinnya Pak. Minggu ke-15. Jadi pertemuan ke-15 itu udah kumpulin ya. Dalam bentuk apa Pak makalah? Makalah. Ada poin Jadi apa aja Pak? ini tugas pribadi Bapak Ibu ya, tugas pribadi untuk UTS dan UAS itu tugas pribadi. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan kita punya Turnitin yang mengecek Bapak Ibu plagiat atau tidak. Kalau ada yang copy-copy dari tafsiran orang, oh siap-siap deh, ya. Salah satu rekan angkatan Bapak Ibu ya, sempat ini kan saya tegur itu. Minta-minta maaf, akhirnya saya kasih lulus, tapi saya kasih C aja, nggak peduli saya. Dia buat ulang, Bapak Ibu, dengan teks yang berbeda. Saya nggak perlu baca lagi, saya kasih C aja udah. Nangis kan Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan coba-coba plagiat, lebih baik kerjakan sendiri. Ya, Pak Hikman, maaf Pak. ya, ya Bu. Maaf ya Pak, bukan cerewet supaya nggak nanya-nanya lagi. Nggak apa-apa Jadi Bu, lebih baik begitu. ini ada ketentuannya nggak Pak? Berapa halaman, berapa sumber, kayak gimana Pak? Bu, kemarin kan saya udah bilang ya, untuk satu perikop yang ayatnya cuma 4 saja, ya, itu bisa saja untuk analisa konteks loh Bu, untuk untuk satu perikop yang ayatnya bisa berapapun itu bisa nyampe 5 sampai 10 halaman analisa konteks Bapak Ibu. Nah, jadi kalau untuk tafsir Bapak Ibu menggunakan pendekatan konteks lalu pendekatan latar belakang sejarah budaya yang tentu saja banyak sumber-sumber dari buku-buku referensi, ya itu pasti udah kurang minimal 10 halaman itu udah pasti Bapak Ibu. Ya. Tapi saya pikir 10 halaman untuk nilai UTS dan minimal ya, minimal 10 halaman untuk nilai UTS dan UAS ya itu sepadan lah. Kalau dibagi dua kan jadi 5 halaman 5 halaman. Ya. Makasih ya Pak. Iya, jadi Bapak Ibu, Contohnya gimana Pak? nah, Pakai Arial, pakai apa? Time kita standar aja Bu yang buku standar panduan aja. kita. Times New Roman 12, spasi ada 2, margin kiri 4, margin atas 4, margin kanan 3, margin bawah 3. Itu aja. Jadi 10 halaman tuh pendek Bapak Ibu untuk karya dengan format karya ilmiah ya. Pakai format yang biasa aja ya Pak ya. Iya, Bu. Makasih ya Pak. Bapak Ibu nanti kalau nggak salah, entah saya nggak tahu Pak Hiu kapan ini jadinya ya. Nah, tapi saya nggak tahu Ibu Astrid pesen, terus siapa lagi ya? Ibu Naomi. Tapi Ya belum Pak, saya Hah? pesen. Iya, tapi belum ya. Ibu belum ambil ya. Nah, itu di Tapi yang situ. satu mah udah dikirim Pak sama Bu Tias. Yang satunya Bu, yang buku tulisan saya. Nah, Bapak Ibu di situ ada Bapak Ibu bisa lihat konteks, nanti bisa lihat latar belakang sejarah budaya. Saya kasih sedikit lah bocorannya ya. Bapak Ibu nanti dari pendekatan latar belakang sejarah budaya saja kita jadi tahu kenapa Abraham dan keluarganya pindah dari Ur Kasdim dan lebih memilih. Jadi gini, niat awalnya mereka mau ke tanah Kanaan. Tapi
tanpa alasan yang jelas mereka tiba-tiba berhenti di Haran dan mereka menetap di Haran. Dan itu dengan latar belakang sejarah budaya terungkap Bapak Ibu. Terus apakah Allah memberikan perintah di Haran ketika Abraham diperintahkan pergi meninggalkan negerinya, atau Allah memberikan perintah itu ketika dia ada di Urs Kasdim? Nah, itu kan jadi pertanyaan Bapak Ibu. Dengan latar belakang sejarah itu juga terungkap Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu lihat itu hanya satu perikop, analisa konteks sama analisa latar belakang sejarah budaya, kalau nggak salah di dalam buku itu bisa mencapai 30 halaman kalau nggak salah Bapak Ibu. Mungkin lebih. Ya. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu seperti itu, saya ngerti juga Bapak Ibu. Tapi maksudnya buatlah sebaik mungkin ya, karena ini kesempatan Bapak Ibu untuk menggunakan metode bagaimana Bapak Ibu bisa menafsir dengan baik, kan seperti itu ya. Jadi halaman berapa? Ya paling tidak 10. Nanti 10 kalau saya lihat isinya begitu-gitu aja ya nilainya ya standar. Nah, kalau nanti ada 15 isinya gitu-gitu aja tentu saja nilai 15 lebih baik dari nilai 10 kan, dari 10 halaman karena isinya sama aja gitu-gitu aja misalnya. Tapi misalnya 10 halaman tapi isinya paten. Ah itu nilainya bagus. Tapi ada juga rekan Bapak Ibu isi 15 halaman isinya paten juga. Nah, itu tentu saja nilainya lebih tinggi dari yang 10 halaman tadi. Kan gitu aja Bapak Ibu, ya. Paham ya, Bapak Ibu ya? Ada Paham lagi? Pak, paham Ya, Pak. Untuk ya. yang grup ini nanti minggu keempat, berarti minggu keempat dua-duanya Pak ya? Nanti Pak, nanti saya ini ya. Tapi nah, semester lalu itu minggu keempat memang, ya. Jadi minggu keempat itu satu kelompok, minggu kelima satu kelompok. Kalau di kelas pagi Bapak Ibu bisa saya buat dua kelompok karena di pagi itu kan mata kuliahnya 2 jam Bapak Ibu, ya 2 jam. Nah, kalau di Bapak Ibu kan 1,5 jam. Eh, Kalau Awan yang pimpin pujian itu kan bisa kayak kaset diulang-ulang kan bisa belum bahasa rohnya bisa 10 menit ya kan terpotong lagi ya kan. Eh, gitu. Oke Pak, untuk yang PL sama tugasnya Pak. Maksudnya metode sama kayak bikin makalah sama Makanya PPT. kalau eksegesi PB Bapak Ibu cukup gunakan pendekatan konteks dan latar belakang sejarah budaya ya. Kalau untuk PL itu nanti saya biasanya minggu pertama saya jelaskan, minggu kedua, minggu depan Bapak Ibu, saya jelaskan dulu ini. Saya ulangi lagi metode hermeneutik yang kita pelajari sedikit Bapak Ibu ya, paling 20 menit. Nah, atau kadang-kala 15 menit. Karena saya hanya mengulang yang sudah kita pelajari. Lalu kemudian saya beri contohnya, tafsirannya dan segala macamnya. Nah, ya, itu dalam bentuk PPT-nya. Nah, makalahnya gimana untuk jadi contoh Bapak Ibu? Gak apa-apa saya tampilkan saja. Makanya tadi saya bilang kalau Bapak Ibu doanya kencang, ya saya kirimkan makalahnya ke Bapak Ibu. Tapi kalau saya nggak berikan berarti saya anggap doa Bapak Ibu kurang kencang, masih lebih kencang doa saya kan gitu. Ya. Nah, tapi kira-kira Bapak Ibu bukalah repositori kita ya, repositori .sttbtaldowe.ac.id. Nah, itu nanti kan saya banyak nulis tafsiran-tafsiran Bapak Ibu. Yang sederhana tapi berdasarkan pendekatan konteks dan latar belakang sejarah budaya ya. Tentang Parakletos Bapak Ibu roh penghibur itu kan pendekatan konteks dan latar belakang sejarah budaya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh baca itu nanti. Itu ada di repositori kita. Kalau nggak salah Bapak Ibu pernah saya suruh saya minta tolong untuk dibuka, nggak tahu dibaca apa enggak kan? Ya memang Bapak Ibu buka sih, tapi nggak tahu dibaca apa enggak kan gitu, Bapak Ibu. Ya, itu ya Pak Yuda ya. Oke, Baik Bapak Pak, Ibu.
Karena tugas udah banyak banget ini, jadi harus catatannya harus tepat nih tanggal-tanggalnya. Tanggal-tanggalnya harus tepat biar mana yang dulu dikerjakan ini, Pak. Iya Pak, tapi kan kalau dari saya tugasnya kelompok Pak satu. Nah satu lagi kan untuk UTS dan UAS Pak, gampang lah itu Pak, ya kan? Nah Kalau hari Pak Sabtu, Hikmat kan gampang lah kalau kita. maksudnya nggak terlalu berat kan? Oh Kalau iya, Bapak, kalau Bapak Ibu nanti ujian bawa pulang dikasih lagi buat ini lagi, UAS buat lagi. Dengan tugas makalah aja udah 3 Pak. Nah iya kalau dosen yang ngasih satu tugas makalah. Nah kalau ini saya kan makalahnya kelompok, ya kan? Bareng-bareng lah. Pak, kelompok-kelompok, tapi tetap aja ada yang diem. Ya bejek-bejek aja Bapak Ibu. Kalau yang diam-diam itu Bapak Ibu. Ya, aduh. Udah diam-diam, nggak nafsir. Nanti di mimbar paling pintar pula lagi nafsirnya, ya kan? Ngeri-ngeri sedap kita memang. Ya. Pak, Oke, maaf ya, Pak, mau ya. tanya Pak. Yang tugas presentasi kelompok yang GCPB itu dari Yohanes juga kan Pak? Atau beda? Apanya? Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Itu kan pribadi. Nah, yang Nah, kelompok presentasi ya juga dari situ Pak. enggak, yang kelompok ya kelompok. Kan Yohanes 15 nggak ada yang jadi tugas kelompok kan? Ya, berarti dari mana Pak? Yohanes berapa? Apanya? Yang kelompok Pak. Yang kelompok kan sudah saya kirim nama kelompoknya, kemudian di RPS-nya kan ada kan? Oke, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini saudara nih, Yohanes 8, kelompok 6. Yohanes ini kelompok 5. Yang ditebelin kan? Yang ini berarti bagiannya saya kan gitu. Ya. Nah, ini bagiannya saudara lagi. Ini saya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini sudah ada nih kelompok 1 gitu. Kelompok 1 di minggu keempat tuh. Kelompok 2 itu di minggu ke-6. Nah, ini panjang Bapak Ibu, makanya agak jauh juga ya. 1 sampai 45 Bapak Ibu. Bagi-bagilah itu Pak Ketua, ya kan, ketua kelompoknya. Misalnya ada 45 ayat dibagi 4, gitu kan. Di mana-mana ketua nggak kerja Pak, ngatur aja ya, sudah atur aja lah ya Bapak Ibu ya. Biar yang 2 itu kerja gitu kan. Oke, itu ya. Sudah jelas ya salamnya. Oke. Bapak Ibu, saya langsung saja saya berikan contoh untuk 1 jam ke depan, nanti kita boleh diskusi. Ini saya berikan secara singkat saja Bapak Ibu. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 31. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, tunggu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tunggu Bapak Ibu ya, mohon maaf dulu. Nah, Bapak Ibu, tafsiran saya untuk PPT-nya saja kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 31 itu sampai 57 Bapak Ibu. Itu pun belum tuntas Bapak Ibu. Ya. Nah, ini cuma berapa ayat doang ini Bapak. Nah, yang kayak gini sebetulnya saya agak enggan memberi Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti ini kan teori yang memang banyak isi di dalamnya yang memang sebagian ada di pikiran saya, tapi ini kan jadi dasar Bapak Ibu yang Bapak Ibu sulit dapat. Misalnya begini Bapak Ibu ya. Misalnya saya bukakan saja satu. Nah ini dimulai dengan kata Bereshit yang terdiri dari B dan Reshit. Ya, B dan Reshit. Dan ternyata Reshit B dan Reshit itu ada penjelasannya Bapak Ibu. Salah satunya apa Bapak Ibu? Di sini. Ya.
kata Bereshit atau pada mulanya itu juga sekaligus sebagai antisipasi dari akhir alam semesta Bapak Ibu dan sejarah umat manusia. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan kata Bereshit itu bukan hanya bicara permulaan, ya. Dalam hal ini apakah itu konstruk bumi, ya. Kalau misalnya gini Bapak Ibu, pada mulanya yang ada di Yohanes 1 itu lebih bicara pada waktu kekekalan, Bapak Ibu. Sementara walaupun sama basisnya, tapi di Kejadian 1 pada mulanya itu lebih bicara satu momentum atau satu awal di mana alam semesta diciptakan. Ya. Nah, pada mulanya di Kejadian 1 itu lebih bicara kepada hal-hal fana yang diciptakan Allah. Pada mulanya di Yohanes 1 itu bicara kekekalan Bapak Ibu. Ya. Karena bicara keberadaan yang maha kuasa. Nggak tahu itu kapan waktunya. Ya. Nah, tapi kembali kepada itu Bapak Ibu Bereshit tadi, di dalam PPT saya itu saya jelaskan. Ternyata si penulis yaitu Musa yang diyakini secara tradisional penulisnya Musa, itu menggunakan kata Bereshit. Kalau kita memahami berdasarkan tafsiran, ya, menggunakan sastra, maka kita akan menemukan bahwa kata Bereshit itu bukan hanya awal Bapak Ibu, tapi juga sebagai antisipasi akan kesudahan dari dunia dan sejarah umat manusia. Nah, kalau kita melihat awal dan akhir ada di dalam kata Bereshit, maka ketika manusia jatuh pun sesungguhnya Allah sudah antisipasi. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia pun, inkarnasi ke dunia, itu sudah merupakan bagian dari Bereshit. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memahami teologi, pahami dululah teologi penciptaan. Nah, itu terkait dengan kata Bereshit. Bapak Ibu. Nah, ini. Bereshit, bara Elohim, et hasasemaim. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, Bapak Ibu, ini saya lewatkan saja dulu, ya. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Saya masuk Bapak Ibu ke beberapa poin yang cukup penting juga. Nah, langsung saja ke penciptaan Bapak Ibu, ya. Mari Bapak Ibu. Saya tanya, Bapak Ibu, kalau saya tanya-tanya ke Bapak Ibu, ya, saya tanya dulu deh satu. Nah, Pak Budi, bisa Pak sebutkan Allah menciptakan apa di hari pertama, Pak? Langit, Pak. Langit dan bumi. Iya, berdasarkan teks apa, Pak? Karena kalau Bapak Ibu baca, itu kan kesannya membingungkan Bapak Ibu. Ya, kok kayaknya hari kedua juga Allah menciptakan yang sama, gitu kan? Ya, makanya kita perlu Bapak Ibu diagram Bapak Ibu. Ya, jadi satu metode yang tepat itu bisa membantu kita Bapak Ibu. Makanya saya buat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Proses penciptaan hari pertama, Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Ya, ada terang, Allah memisahkan terang dari gelap, menamai terang itu siang, menamai gelap itu malam. Nah, maka nama penciptaan itu adalah terang dan gelap. Bukan langit dan bumi, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu dia. Jadi penciptaan hari pertama itu sebetulnya kegiatannya Allah itu banyak Bapak Ibu. Ya. Tapi apakah ini dilakukan secara kronologis atau terjadi secara serentak? Saya nggak berani sampai ke situ Bapak Ibu. Kalau terjadi secara serentak pun Allah sanggup melakukan itu. Namanya juga Allah kan. Kalau Allah mau melakukan secara kronologis waktu, ya bisa saja. Ya. Nah, tapi ini dia penciptaannya Bapak Ibu. Oke.
Ini kita lewat itu hari pertama Bapak Ibu ya. Ini hari kedua Bapak Ibu. Proses penciptaan cakrawala hari kedua ya. Hari kedua itu cakrawala Bapak Ibu. Lalu kegiatan selanjutnya apa Bapak Ibu? Memisahkan air di bawah cakrawala dari yang di atas cakrawala. Nah, kalau tadi ini cakrawala itu dalam bahasa Ibrani-nya rakia itu adalah terlihat seperti lengkungan langit. Jadi kalau Bapak Ibu melihat itu kan di langit itu seperti ada lengkungan, memang bumi bulat Bapak Ibu, tapi seperti ada bentuk lengkung Bapak Ibu. Nah, ternyata itu cakrawala. Jadi di atas cakrawala ada air, di bawah cakrawala juga ada air Bapak Ibu. Nah, ini memang yang lebih tepat memang yang memahami yang memang NASA Bapak Ibu ya. Nah, oke. Sorry. Nah, hari kedua itu penciptaannya namanya angkasa dan air, Bapak Ibu. Ya, ini dia. Nah, hari ketiga, Bapak Ibu. Hari ketiga itu air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatannya yang kering. Ini yang disebut daratan, Bapak Ibu. Lalu yang basah itu disebut laut. Ya. Nah, ini disebut daratan, Bapak Ibu. Ya. Daratan dan air Bapak Ibu hari ketiga ya, ini lupa tambahin hari ketiga. Lalu Bapak Ibu proses penciptaan ini di hari ketiga ya. Tadi itu keterangan tambahan saja ya. Ini daratan, ini keterangan tambahan Bapak Ibu. Ini hari keempat Bapak Ibu. Hari keempat tuh kegiatannya juga banyak, tapi penciptaannya adalah matahari, bulan dan bintang. Nanti Bapak Ibu hafal, siapa tahu tiba-tiba saya bilang ujian, gitu kan? Ya kan? Ujian langsung saya tanya, Kres, penciptaan hari keempat apa? Waduh, induk ayam saya yang ciptain anak ayamnya Pak, gitu kan? Ya, tuh. Saking bingungnya Bapak Ibu. Nah hari kelima Bapak Ibu, ini penjelasan tambahannya belum selesai Bapak Ibu. Hari kelima, Allah menciptakan burung dan ikan Bapak Ibu. Hari keenam baru Allah menciptakan manusia, binatang, dan manusia. Yuk Bapak Ibu kita perhatikan. Bapak Ibu kalau kita melihat begini, ini kan kesannya ya sudah memang seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan diagram Bapak Ibu perhatikan baik ya. Saya kalau mengajar ini Bapak Ibu jujur saya selalu terkagum-kagum bukan karena diagramnya Bapak Ibu. Betapa luar biasanya Allah kita Bapak Ibu. Yuk kita lanjutkan Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, ini saya lewatkan saja ya. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya lah banyak hal ya. Ini hari ke-6. Nah, ini Bapak Ibu, perhatikan baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, hari pertama tadi terang dan gelap Bapak Ibu. Hari kedua angkasa dan air. Hari ketiga daratan. Ya kan? Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Penciptaan hari pertama itu untuk mendukung penciptaan hari keempat Bapak Ibu. Matahari, bulan, dan bintang. Penciptaan hari kedua itu untuk mendukung penciptaan hari kelima, burung dan ikan. Penciptaan hari ketiga daratan itu untuk mendukung binatang dan manusia. Lalu saya berpikir, Tuhan, kan orang suka iseng. Kenapa sih manusia harus ciptain hari ke-6? Iya, kalau diciptain hari ke-1, begitu ciptain langsung innalillahi. Diciptain hari keempat, habis diciptain langsung mokat. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada sistem pendukungnya. Ternyata kita manusia, Bapak Ibu, benar-benar makhluk fana. Kenapa? Karena kita butuh sistem pendukung. Nah, itu dia Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, Allah paling benci orang sombong. Seakan-akan nggak memerlukan orang lain dan nggak memerlukan Allah. Padahal dari sini kita tahu bahwa manusia membutuhkan sistem pendukung. Bayangkan tuh, ya, kalau burung diciptain di hari pertama, burung dan ikan diciptain hari pertama. Ikan mau berenang di mana?
Nggak bisa. Burung-burung mau terbang di mana? Nggak ada angkasanya. Anggaplah burung-burung diciptain di hari ketiga. Bisa Pak, ada angkasa dan air Pak. Persoalannya nggak mungkin burung di angkasa melulu. Suatu saat dia pasti harus mendarat. Kalau nggak ada daratan, mau nginjek mana dia? Wong burung yang ada di perahu nu balik lagi kok karena nggak ada daratan. Ya kan? Nah itulah Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat ternyata hari pertama itu untuk mendukung ciptaan hari keempat. Ciptaan hari kedua itu untuk mendukung ciptaan hari kelima. Ciptaan hari ketiga itu untuk mendukung ciptaan hari keenam, Bapak Ibu. Yuk kita lanjut, Bapak Ibu. Di sini membuat saya semakin kagum dengan Allah, Bapak Ibu. Ya, jujur, kagum sekali. Baru lihat aja, Bapak Ibu. Ya, hari pertama, Bapak Ibu, tadi terang dan gelap. Bapak Ibu perhatikan, hari pertama terang dan gelap itu tadi untuk mendukung ciptaan hari keempat. Dan Bapak Ibu lihat, hari pertama itu terang dan gelap untuk mendukung ciptaan hari ke-6. Hari kedua angkasa dan air untuk mendukung ciptaan hari ke-6. Hari ketiga daratan untuk mendukung ciptaan hari ke-6. Hari keempat matahari, bulan, dan bintang untuk mendukung ciptaan hari ke-6. Hari kelima burung dan ikan untuk mendukung ciptaan hari ke-6. Jadi segala sesuatu diciptakan Allah untuk manusia. Makanya kita itu manusia adalah ciptaan paling luar biasa, Bapak Ibu, spesial martabak telur dah, pakai keju pula lagi. Kan? Kenapa? Karena semua yang diciptakan Allah dari hari pertama sampai hari ke-5 itu ditujukan untuk mempersiapkan kebutuhan manusia. Maka kita masuk pada hari ke-6. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak berfirman, tapi Allah membentuk. Artinya apa? Kalau kita menggunakan metafora bahwa Allah itu seperti manusia, Bapak Ibu, mempunyai tangan, maka Allah main kotor-kotoran, Bapak Ibu. Karena kita dibentuk dari tanah liat. Nggak mungkin, Bapak Ibu, ya, tanah liat itu nggak dibasahi. Supaya dia bisa terbentuk, maka debu tanah itu, supaya bisa terbentuk menjadi seperti tanah liat, maka dia harus dibasahi. Dengan kata lain, Allah main kotor-kotoran, Bapak Ibu, hanya untuk menciptakan kita yang fana. Mantap ya Bapak Ibu, saya aja kalau ada Tuhan. Saya ingat dosa, berarti saya memang kurang ajar sekali Tuhan sama Tuhan. Nah gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, gambaran apa yang bisa kita lihat? Bapak Ibu nanti lihat dari teks ketiga dan seterusnya. Baik, baik, semua itu baik, semua itu baik, semua itu baik. Maka ketika yang terakhir dikatakan perfecto. Semuanya sangat baik. Nah, dari sini maka berdasarkan penafsiran kita naratif, Bapak Ibu, apa yang bisa kita tarik poinnya? Bapak Ibu lihat, tidak ada satupun bintang-bintang di langit atau yang ada di galaksi ini saling bertabrakan satu dengan yang lain. Semua ada pada tempatnya, pada orbitnya sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Tidak ada yang gugur satupun, makanya firman Allah itu berkuasa. Apa yang sudah diucapkan tidak ada yang gugur dan tidak ada yang tidak terlaksana. Ya. Maka dikatakan firman itu ya dan amin. Firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman itu punya kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa masuk di akal pikiran kita. Artinya apa Bapak Ibu dari penjelasan saya tadi? Tidak ada yang berbenturan dan segala macam. Semua ada pada tempatnya. Semua rapi, semua indah, semua teratur Bapak Ibu. Jadi Allah itu suka keteraturan Bapak Ibu. Ya, suka keteraturan. Ya. Makanya kalau gereja terlalu berisik, saya agak terganggu juga Bapak Ibu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya memang udah budaya kita begitu. Tapi Allah suka keteraturan. Tapi yuk kita lihat. Apa yang ditampilkan dari penciptaan itu Bapak Ibu kalau dari kita naratif. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin nggak sesalah. Saya tanya deh Pak Hendrik. Pak Hendrik ini kan masuk dalam kelompok kontraktor.
yang kalau bangun sesuatu harus bagus. Pak, kalau Bapak bekerja hasilnya bagus, itu karena didasarkan apa, Pak? Bapak bisa mendapatkan hasil yang bagus karena apa, Pak? Ya, kualitas, Pak. Iya, kualitas. Bapak punya kualitas, Bapak jaga kualitas, Bapak ciptain sesuatu dan hasilnya luar biasa. Itu langkah apa yang Bapak lakukan lebih dahulu, Pak? Bapak menyusun apa dulu, Pak? Perencanaan, Benar. strategi. Benar kan, Pak? Perencanaan, Pak. Orang kalau hasilnya berantakan, itu pasti nggak ada rencana, Bapak Ibu. Itu kalau hasilnya indah, pasti punya rencana. Nggak tahu, Pak Hendrik kan belum lama nikah. Apa iya mungkin dia nikah tiba-tiba Bapak Ibu nggak ada rencana? Yuk, yuk nikah yuk. Mertua bawa golok itu pasti. Pak, saya mau nikahin anak Bapak besok. Apa? Gitu kan? Ada perencanaan, lamaran dulu. Setelah udah tunangan segala macam, ditentukan tanggalnya, disusun rencananya, berapa yang mau diundang, siapa saja yang mau diundang, kapan akad nikahnya, pemberkatannya, kapan pestanya di mana, yang undang siapa aja yang perlu diundang. Wah, kalau Pak Hikman kayaknya nggak usah deh, amplopnya paling 2.000 gitu kan. Oh, saya undang nih kalau Pak ini nih gitu kan, amplopnya jelas nih. Teman kantor kita begitu, Bapak Ibu. Sama ini kita candaan Bapak Ibu di kantor. Saya kalau nikah saya nggak undang kamu. Kenapa? Amplopmu udah jelas. Maksimal juga gocap, dia bilang. Tapi makanmu banyak, nombok saya. Ya. Nah, itu kan teman kita ada yang mau nikah, Bapak Ibu, gitu ya, tanggal 2. Nah, karena candaannya begitu, Bapak Ibu. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Hasil yang bagus seperti bumi, seperti alam semesta ini, bisa indah, bisa sesuai dengan kehendak Allah dan segala macamnya, itu karena Allah merencanakannya. Jadi ada rencana yang Allah siapkan, Bapak Ibu. Nah, ini refleksi, Bapak Ibu. Tadi kan saya udah gambarkan singkat saja tentang penciptaan. Nah, kita lihat refleksinya, maknanya apa yang bisa kita ambil? Segala sesuatu harus direncanakan, Bapak Ibu. Nah, persoalannya, nah ini refleksi. Orang Kristen paling males buat rencana, Bapak Ibu. Sukanya mengalir melulu. Udahlah mengalir berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Ampun deh. Masalahnya setahun Roh Kudus nggak bicara-bicara, Bapak Ibu. Makanya berantakan tuh pelayanan, ya kan? Rencanakan, Bapak Ibu. Susun rencana dengan matang. Saya nggak tahu Ibu Astrid punya anak, Pak Budi punya anak. Dia rencanakan nggak untuk masa depan anak? Ya kan kadangkala kayak beberapa teman saya yang agama seberang, Bapak Ibu. Nggak mikir, Bapak Ibu. Yang penting produksi anak aja dulu. Kan? Mau anak sekolah di mana, mikirin nanti aja. Udah nggak bisa, Bapak Ibu. Disiapin. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, nanti kuliahnya di mana. Untuk supaya dia punya pengalaman, kita harus apain biar jago, biar dia punya kemampuan skill, harus kursus apa, musik segala macam, bahasa Inggris. Itu ada rencana, Bapak Ibu. Makanya kalau orang tua punya rencana atas anak-anaknya, pasti anak-anaknya berhasil, Bapak. Rata-rata berhasil. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, rata-rata yang teman-teman gereja Saint Tionghoa itu yang justru punya perencanaan, Bapak Ibu. Dari kecil anaknya di sekolah, dilesin ini itu ini segala macam. Ya masuk SMP Bonafit ini dilesin, SMA-nya dapat beasiswa di penabur dan segala macamnya, Bapak Ibu. Kuliahnya beasiswa juga di luar negeri. Jadi dia investasi di awal, begitu agak ke ujung dia sudah menuai, Bapak Ibu, nggak keluar duit lagi. Karena kuliahnya gratis, Bapak Ibu. Nah, kalau udah dapat beasiswa di Cambridge, Bapak Ibu, kayak mantan atasan saya, pulang-pulang Bapak Ibu, nggak perlu lempar lamaran, dipanggil kerja langsung, Bapak Ibu. Oh, kan keren itu ya.
Nah, artinya apa Bapak Ibu? Allah juga merencanakan supaya ini indah sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Nanti Bapak Ibu ketik di Eastword itu ada kata rencana Bapak Ibu. Rencana, perencanaan itu ada. Bapak Ibu baca aja, banyak sekali teks itu. Ya. Mau perang aja kita harus susun rencana dulu kan? Itu Yesus bilang. Jangan sampai maju perang, tahu-tahu kita nggak tahu kekuatan musuh. Bahaya. Demikian Bapak Ibu. Nah, kita ingin masa depan kita, Allah sudah rancang masa depan dunia ini Bapak Ibu sampai ke kesudahannya. Nah, kita juga yang ngaku-ngaku punya DNA Kristus, ya, berarti harus juga siapkan rencana untuk masa depan kita, masa depan keluarga kita. Nah, itu refleksinya Bapak Ibu dari hasil tafsiran. Nah, mengingatkan kembali, nanti di eksegese Bapak Ibu harus ada refleksinya. Ya, refleksinya seperti apa. Lalu muncul Bapak Ibu kata baik, 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 sangat baik. Itu artinya apa? Pak Budi, Bapak lakukan sesuatu. Saya lihat baik. Bapak lakukan lagi, baik. Bapak lakukan lagi, baik. Itu umumnya disebut apa, Pak? Kenapa saya bisa bilang baik? Karena sesuai, Pak, atau tepat. Iya. Oke, tapi itu masuk dalam kegiatan apa, Pak? Penilaian, Pak. Ya kan? Itu artinya apa, Bapak Ibu? Evaluasi. Lah Tuhan aja lakukan evaluasi. Bapak Ibu nggak mau evaluasi diri. Ya kan? Kita nganggap diri kita benar, mulu nggak evaluasi, nggak evaluasi. Makanya evaluasi itu penting, Bapak Ibu. Kalau udah punya rencana, ternyata rencana itu tidak sesuai target, evaluasi, Pak. Pak Budi kerja di perusahaan, saya yakin tuh. Perusahaan pasti lakukan evaluasi kalau nggak sesuai target. Sesuai target pun pasti evaluasi, benar nggak, Pak? Apalagi nggak sesuai target. Evaluasi itu penting, Bapak Ibu. Nah, ini yang dapat C nih. Nilai C. Ayo evaluasi diri dong. Pak Iman tahu dari mana? Wah, saya kan megang siakan Bapak Ibu. Saya bisa intip nilai Bapak Ibu semua. Sampai utang Bapak Ibu pun saya bisa intip. Wah, tunggakannya siapa nih gede banget gitu misalnya ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang tunggakan Bapak Ibu. Nah, tapi saya nggak, kalau tunggakan saya nggak mau Bapak Ibu ya. Tapi nilai saya berkewajiban melihat Bapak Ibu. Ya. Waduh. Karena itu berhubungan dengan pangkalan data Bapak Ibu. Kalau nilai Bapak Ibu jomplang, wah, kampus kena Bapak Ibu di pangkalan data. Ya. Pangkalan data itu lakukan review Bapak Ibu. Nanti dibilang, nanti kemarin kita kena review. Nilai rata-rata mahasiswanya tidak sesuai ekspektasi. Mateng kita Bapak Ibu. Ya. Itu ada reviewnya dari pangkalan data Bapak Ibu. Saya pikir kapan mereka datang ke kampus. Nggak pernah kan Bapak Ibu. Ternyata mereka punya sistem dan itu terpantau semua Bapak Ibu. Artinya apa? Lah, dunia aja lakukan evaluasi. Masa kita orang rohani nggak lakukan evaluasi? Lakukan dong. Lakukan evaluasi terhadap pelayanan Bapak Ibu, terhadap keluarga Bapak Ibu, terhadap diri kita sendiri. Nah itu. Biar nanti kalau udah evaluasi baik. Baik kan berarti belum sempurna Bapak Ibu. Perbaiki lagi, baik. Baik sampai akhirnya Tuhan bilang, perfecto. Ya kan? Sempurna semuanya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu buat perencanaan, lakukan evaluasi, maka nanti bisa mencapai hasil yang sesuai dengan diinginkan. Nah, di tengahnya itu kelewat Bapak Ibu. Di tengahnya itu kelewat. Ada rencana, evaluasi itu yang ketiga Bapak Ibu. Yang keduanya apa Pak Hikman? Nah, itu rahasia dapur Bapak Ibu. Ya kan? Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu ini bisa menjadi Bapak Ibu jadikan bahan khotbah di gereja Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata ini peristiwa kejadian berdasarkan tafsiran
Ini kan peristiwa yang sudah lampau, Bapak Ibu. Ya, memang masih ada sampai saat ini. Tapi kan dari tafsiran itu Tuhan mau menampilkan apa kepada kita, mau memberikan makna apa kepada kita. Kan ada orang bilang, kalau itu Allah ya harus kita ikuti Allah. Allah mencipta, masa kita mau mencipta langit dan bumi? Nggak bisa, Bapak. Kayak kisah mujizat misalnya. Nanti kan ada yang 5.000 ngasih makan 5.000 orang. Apa Ibu Emilia yakin bisa buat mujizat ngasih makan 5.000 orang, Bu? Dari 5 roti 2 ikan. Coba Ibu yakin saja, Bu. Pak Yuda bisa nggak, Pak? Enggak sih, Pak. Habisnya Hmm. ngebayangin aja udah bingung, Pak. Nah, iya, itu dia, Bu. Anak-anak sekarang makannya banyak, Pak. Padahal kata Tuhan, kalau engkau punya iman sebiji sesawi saja, gunung bisa dipindahkan. Berarti kita harus tanya-tanya, ini iman kita ada nggak sebesar biji sesawi ya? Kalau kita nggak bisa lakukan 5.000 itu, Bapak Ibu, berarti iman kita nggak kelihatan sama sekali itu. Tapi ya kita logis saja lah Bapak Ibu, ya kan? Nah, artinya apa? Apa yang mau ditampilkan pada teks itu oleh si penulis? Nah, itu yang harus kita tangkap Bapak Ibu. Sama. Kan nggak mungkin kita menciptakan langit dan bumi. Emang nggak punya kemampuan itu. Sampai Tuhan Yesus datang 10 kali juga nggak bakal kita bisa ciptakan langit dan bumi. Dan itu yang paling mustahil. Yang juga nggak akan Tuhan izinkan. Bisa kita lakukan. Jadi apa maknanya? Nah itu. Makanya Bapak Ibu tangkap maknanya itu. Teks demi teks termasuk penciptaan tadi. Maka itulah yang harus kita ikuti. Dan ternyata poin pertamanya Tuhan suka melakukan perencanaan. Bahkan Yesus mengajarkan bangun rumah buat perencanaan. Mau perang buat perencanaan. Jadi rencana itu penting Bapak Ibu. Nah sedikit agak membelok lah Bapak Ibu. Nah sama, kuliah itu buat rencana juga. Jangan sekedar lulus. Oh saya harus dapat nilai A nih di sini. Nah, dapat nilai A, dapat nilai lulus ini nih. Jadi masih tetap kayak gitu. Ya. Kira-kira gitulah Bapak Ibu. Tapi kalau enggak pun itu terserah Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua kelewat Bapak Ibu sama saya. Gereja suka ya Bapak Ibu ya, di menjelang akhir tahun ngumpul-ngumpul di mana gitu untuk buat program setahun ke depan, benar gak? Udah tuh habis pulang dari situ itu kan dianggap liburan Bapak Ibu. Pulang dari situ udah lupa aja tuh sama program, nggak dijalankan. Memang kebanyakan, nggak semua Bapak Ibu, tapi banyak gereja termasuk orang Kristen kalau udah susun rencana, udah buat rencana Bapak Ibu bagus, tapi nggak dijalankan. Itu NATO. Kebanyakan orang Kristen tuh NATO Bapak Ibu, pengikutnya Amerika dan CSCS. Ya. Hanya omong aja, dilakukan enggak. Makanya kita suka akhir tahun, apalagi orang Batak, di malam tahun baru buat resolusi. Wow. Nggak tahu, kayaknya kita semua buat resolusi ya. Saya yakin kalau di malam tahun baru kita selalu pasti buat resolusi Bapak Ibu. Tapi seringkali resolusi itu nggak kita jalankan. Nah, Bapak Ibu, di dalam refleksi dari tafsiran penciptaan ini, Allah ingin menunjukkan, engkau jangan hanya buat rencana, jangan hanya buat resolusi, tapi harus ada tindakan. Karena tindakan itu adalah bagian dari iman. Bapak Ibu buat rencana, nggak dilakukan, justru tidak beriman. Nggak punya rencana sama sekali, engkau nggak punya Tuhan malah. Kenapa? Lah kan kita ngakunya DNA Kristus. Benar nggak Pak Hendrik? Giliran Kristus disalib, kita nggak mau disalib, ya kan?
Generasi Yeremia tapi nggak mau hidup kudus kayak Yeremia. Pusing juga kita. Generasi Yeremia, amin, amin, amin. Saya lihat juga pemuda di gereja kita kan, atau kalau saya pelayanan, begitu keluar dari gereja main rangkul-rangkul aja tuh anak orang ya kan. Macam ngeri-ngeri sedep juga nih. Oke ya, silakan Pak Ferdinand. Pak, mau nanya, penasaran dengan penciptaan hari pertama itu, Pak, kan terang dan gelap ya, Pak ya. Ya, Yang kita tahu kalau yang sekarang tuh terang tuh berasal dari matahari gitu kan ya. Kalau yang di hari pertama itu terangnya diri Allah sendiri atau gimana, Pak? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, eh, evaluasi Allah setelah penciptaan itu apakah di zaman Nuh atau kapan, Pak? Evaluasi Allah tentang pekerjaannya oh enggak, langsung kan. saat itu kan Pak. Kalau Bapak lihat kan untuk yang evaluasi Bapak Ibu perhatikan setelah dia menciptakan hari keberapa dia lihat baik. Lalu Allah melihat semuanya itu baik. Kemudian ciptain lagi lalu Allah melihat semuanya itu baik. Itu evaluasi, Pak. Ya, evaluasi. Nah, kalau untuk yang pertama Bapak Ibu, pertanyaan Pak Ferdinand ini adalah pertanyaan yang paling umum memang untuk ditanyakan Bapak Ibu. Ya, apakah terang itu terang matahari atau bintang-bintang? Ya, padahal bintang-bintang itu kan adanya di hari ketiga, Bapak Ibu. Nah, jadi itu terang yang mana? Nah, ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Pertama, perdebatannya adalah itu adalah kan gini Bapak Ibu. Langit belum berbentuk, ya kan? Dan bumi masih gelap gulita. Nah, jadi wacana pertama debatable yang muncul adalah itu peperangan antara kegelapan dan terang. Nah, tapi persoalannya kalau kita mengacu kepada ini Bapak Ibu, peperangan terjadinya chaos. Nah, memang semua teolog itu mengatakan itu chaos. Lalu orang menangkap itu chaos, berarti terjadi kerusuhan. Padahal yang dimaksud chaos di dalam pemahaman teologi itu bukan terjadinya kekerusuhan, tapi kekacauan. Kekacauan kenapa? Karena belum ada karena belum ciptaan itu belum lengkap gitu Bapak Ibu. Itu sama misalnya Bapak Ibu kayak pabrik motor mau buat motor Bapak Ibu. Semuanya udah ada nih, tapi belum disatukan. Itu kan kelihatannya berantakan sekali. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi yang disebut chaos itu kekacauan itu bukan berarti terjadi perang, tidak. Itu segala sesuatunya tidak teratur. Nah, bahasa yang disukai teolog itu belum terbentuk itu tidak teratur, berantakan gitu. Makanya Allah menyusun satu persatu dari hari pertama kedua. Nah, jadi gitu. Nah, lalu yang kedua, ini terangnya dari mana? Nah, yang kedua itu Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu baca sains, ya, itu bukan terang yang memang terpancar dari Allah, bukan Bapak Ibu. Jadi memang Allah membuat terang, tapi terang itu di luar dari yang disebut bintang-bintang. Gitu ya Pak Ferdinand ya. Nah, apa itu? Itu yang kita nggak tahu karena si penulis memang tidak menentukan itu. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, di black hole sekalipun Bapak Ibu, black hole itu kan tempat yang gelap Bapak Ibu. Ternyata juga bisa terlihat ada terang. Pak, itu kan juga dari pantun bintang-bintang nggak juga Bapak Ibu. Itu terlalu jauh Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa melihat itu terangnya seperti apa. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Ya, secara sains itu orang sains bilangnya itu bukan terang Allah, tapi memang ada terang yang memang di luar bintang-bintang itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang ketiga, inilah yang diyakini oleh teolog-teolog Kristen tradisional bahwa terang di situ adalah terangnya Allah, Pak. Ya. Jadi Allah di surga, nah terangnya dia itu memancar. Persoalannya kalau kita melihat pada peristiwa si Musa, ya, bahwa Allah bercahaya dan kalau segala sesuatu yang kena cahaya Allah itu bisa binasa, maka kecil kemungkinan itu dimaksud terang Allah. Nah, jadi tapi saya juga masih 50-50, Pak.
Ya, saya mendukung juga itu terangnya Allah, tapi saya juga mendukung apa yang disampaikan ilmuwan bahwa Allah memiliki kemampuan untuk menciptakan terang yang di luar dari matahari atau bintang-bintang itu. Ya, karena kalau Allah terangnya memancar ya dari surga sampai ke situ, pertanyaannya kenapa nggak terus-menerus itu terjadi? Kenapa Allah harus ciptakan matahari dan bulan-bulan gitu loh, Pak? Nah, makanya yang kedua dari ilmuwan itu yang juga saya yakini Bapak Ibu itu menjadi terang yang sementara sampai ini terbentuk begitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Ferdinand. Pak Hikman pilih yang mana? Kalau saya dua-duanya ini yang paling masuk akal memang Pak. Ya. Nah, dua-duanya ini yang paling masuk akal memang. Dan saya mendukung kedua-duanya Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu nantilah ya besok hari Sabtu deh, hari Sabtu saya foto kepada Bapak Ibu bukunya, Bapak Ibu boleh beli itu kalau nggak salah terbitan Momentum Bapak Ibu ya, terbitan Momentum, Bapak Ibu boleh baca itu tentang penciptaan itu bagus sekali Bapak Ibu. Dan saya punya juga tentang sains itu terbitan BPK atau apa ya saya lupa Bapak Ibu. Ya, nanti saya fotokan juga ya hari Sabtu deh ya. Kalau sekarang mami saya udah tidur. Ya. Jadi gitu ya, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, tohu wawohu. Memang bahasanya bumi belum berbentuk. Tapi bahasa Indonesianya. Tapi kalau di dalam terjemahan itu chaos lebih mengarah kepada kekacau balauan. Ya. Jadi bumi dan langit ini masih kacau Bapak Ibu. Artinya apa? Segala sesuatunya itu belum pada tempatnya gitu loh. Istilah kita mungkin berantakan lah gitu ya. Nggak enak dilihat gitu. Nah, kenapa saya mendukung yang kedua ini Bapak? Tapi terang dari Allah. Kalau yang pertama kan dibilang peperangan antara Allah dan kuasa kegelapan. Nah itu nggak masuk akal Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah nggak perlu berperang menghadapi kuasa kegelapan. Wong teks jelas bilang kalau ada terang kegelapan menyingkir, nggak perlu diperangi Bapak Ibu. Dengan kata lain Allah itu tidak tertandingi sampai kapanpun. Ya, makanya ketika dibilang peperangan rohani Allah dan iblis, saya nggak mau Bapak Ibu. Ya, saya tolak itu dalam hati saya. Bahkan saya tanggung. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan itu, berarti saya menyetarakan iblis dengan Allah. Bagi saya Allah iblis itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah saya. Yang ngadepin iblis cukuplah Hikman Sirait. Kalau dipenuhi kuasa Roh Kudus kan gitu. Kalau nggak dipenuhi kuasa Roh Kudus ya saya minggir dulu biarlah Pak Hendrik atau Pak Ferdinand yang ngadapin kan gitu aja. Ya. Kan ada mahasiswa yang dia punya pengalaman kesurupan Bapak Ibu. Saya sedih aja Hikman bisa tuh ngusir-ngusir udah kalian aja lah. Lama Pak Hikman bisa 6 jaman Bapak Ibu nggak kelar-kelar. Kalau mau gampang itu hilang mah usir aja orang yang suruh pulang ke rumahnya. Saya nggak ini Bapak Ibu kalau pelayanan okultisme saya nggak niat lah Bapak Ibu ya. Nggak apa saya bilang Tuhan apa bukan lah ya. Tapi kalau memang saya dipaksa Tuhan saya ikut Bapak Ibu. Ya. Gitu aja. Saya udah pernah cerita ke Bapak Ibu lah. Banyak juga yang udah saya usir Bapak Ibu. Ya. Oke, gitu ya Pak Ferdinand. Ada lagi ya Bapak Ibu kita diskusi Bapak Ibu. Udah habis ya waktu kita ya. Oke, Bapak Ibu juga perlu istirahat. Silakan Bapak Ibu, satu pertanyaan ada yang ini? Nah, Bapak Ibu perhatikan baik. Ini penutup saja. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 2 ayat 1 sampai 4 ya.
itu dikatakan ada hari Sabat, Bapak Ibu. Nah, disinilah kita harus melihat Kejadian 2 ayat 1 sampai 4 itu merupakan bagian dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Setelah Allah melihat ini semuanya sangat baik, Bapak Ibu, maka ada poin terakhir. Itu yang disebut hari Sabat. Jadi salah satu poin dari hari Sabat itu apa? Kalau kita melihat dari apa yang dilakukan Allah. Allah menikmati pekerjaannya. Allah menikmati apa yang dia kerjakan, Bapak Ibu. Makanya di hari Sabat itu kita pun harus menikmati apa yang sudah kita kerjakan selama 6 hari. Tapi kan kebanyakan orang Kristen sibuk sendiri, Bapak Ibu. Hari ke-7 hari Sabat bukan hanya beribadah, Bapak Ibu. Kita harus menikmati di hari ke-7 itu bersama diri kita, bersama dengan keluarga kita, Bapak Ibu. Tapi seringkali kan, mohon maaf Bapak Ibu tinggalin keluarga kan? Karena pelayanan. Benar apa benar? Padahal disitulah kita harus menikmati berkat 6 hari itu, Bapak Ibu. Ya, kalau bisa habis pelayanan, bawalah keluarga. Sibuk pelayanan dari pagi sampai sore, keluarga lewat. Pantas saja anaknya aneh-aneh kan? Bapak Ibu lihat aja sekolah minggu, itu anak-anak pengerja di sekolah minggu aneh-aneh kok. Ya. Kenapa? Bapaknya sibuk di hari udah 6 hari sibuk, hari Minggu pun sibuk. Oke, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu salah satu poin dari hari Sabat. Kita akhiri pertemuan kita malam ini. Itu contoh salah satu bentuk naratif Bapak Ibu ya. Saya hanya kasih contoh sedikit saja, waktu kita nggak cukup. Dan saya mau sampaikan informasi Bapak Ibu. Ini benar terakhir. Ketika 57 slide ini saya tampilkan di STT BMW itu butuh 3 kali pertemuan Bapak Ibu dengan durasi 3 SKS. Ya, artinya itu sekitar 1 SKS itu 50 menit, ya. 3 berarti 50 kali 9 Bapak Ibu. Jadi sekitar 41 jam baru itu selesai Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita hanya 1,5 jam, ya udah ala kadarnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu paham ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Nanti malam paling telat besok siang lah Bapak Ibu saya kirim tugas kelompoknya ya. Baik, saya kembalikan ke ketua kelas Pak Hans, silakan Pak Hans. Baik, teman-teman kita sama-sama berdoa untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan terima kasih Bapak untuk perkuliahan eksegese janjian lama ini Tuhan. Kami boleh lebih memahami, boleh mengerti Tuhan. Sebab Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan. Lewat hamba-Mu Pak Hikman Tuhan. Yang sedemikian luar biasa menyampaikan kebenaran daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati Pak Hikman, pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, kesehatannya, keseluruhan ya Bapak. Hingga beliau masih mampu ya Bapak, secara luar biasa menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu. Tuhan, juga berkati kami Tuhan, kesehatan kami, kemampuan kami berpikir Tuhan, kemampuan hikmat, kecerdasan Tuhan, sehingga kami mampu memahami, mampu mengerti apa yang para dosen ajarkan kepada kami Tuhan. Begitupun untuk kesehatan kami Tuhan, dari hari ke hari Tuhan, berikan kami kesehatan yang terbaik ya Bapa, sehingga kami mampu Tuhan mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami ya Bapa di perkuliahan ini. Tuhan, sebentar lagi kami berpisah satu sama lain Tuhan, dan kami akan beristirahat. Berikan kami istirahat malam ini yang terbaik, hingga esok hari kami bangun dengan tubuh yang segar, bugar, sehat, bersemangat kembali Tuhan,
untuk melakukan kegiatan kami, pekerjaan kami, apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih Pak kasih. Budi. Terima Terima kasih kasih Pak Iqbal. semuanya. Hikmat. Tuhan berkati Terima kasih ya. Pak Hikman, Tuhan berkati. Pak Terima kasih, Hikman. Pak. Tuhan berkati Pak. Teman-teman. Ya semuanya.